Baca Sejarah. Kiai Haji Cholil Bangkalan, gurunya Kiai Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kasar, Madura bukan hanya dikenal sebagai pulau penghasil garam atau sebagai tempat yang terkenal dengan budaya caroknya. Di Madura juga terdapat seorang wali yang melahirkan ribuan Kiai Nusantara. Hampir semua ulama di Indonesia memiliki nasab kepada beliau. Tak heran jika beliau dijuluki Syekhona, gurunya para guru. Beliau adalah Kiai Haji Cholil. Banyak cerita mengenai karomah-karomah beliau, namun yang sering terlupakan adalah kenyataan bahwa beliau adalah seorang ahli ilmu nahwu. Bahkan dalam banyak permasalahan fikih yang diajukan masyarakat, Kiai Haji Cholil sering memberikan jawaban menggunakan kaidah-kaidah ilmu nahwu yang menunjukkan kedalaman ilmu beliau di hampir semua cabang keilmuan Islam. Bagaimana kelanjutan kisah cicit dari Sunan Gunung Jati ini? Berikut adalah 5 fakta unik mengenai Kiai Haji Cholil Al-Bangkalani. 1. Memiliki kemampuan istimewa sedari kecil. Suatu hari, di salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia, Sidogiri, terjadi sebuah peristiwa unik saat sholat berjamaah yang dipimpin langsung oleh sang pengasuh pondok, Kiai Haji Nur Hasan. Di tengah kegusukan ibadah, salah seorang makmum, Syekh Cholil muda, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Suaranya begitu keras hingga terdengar di luar masjid, mengganggu jalannya sholat. Usai sholat, Kiai Nur Hasan menegur Syekh Cholil muda atas sikapnya yang dianggap tidak pantas dalam ibadah. Namun, yang mengejutkan, Syekh Cholil tetap tertawa meskipun telah mendapat teguran keras. Setelah tawanya mereda, ia pun mengucapkan alasan di balik sikapnya. Menurut Syekh Cholil muda, selama sholat berlangsung, ia melihat sebuah berkat, makanan yang biasa dibawa pulang setelah kenduri, bertengger di atas kepala sang imam. Mendengar penjelasan ini, Kiai Nur Hasan terdiam dan merasa malu. Ia menyadari bahwa selama sholat pikirannya dipenuhi kegelisahan karena terburu-buru ingin menghadiri kenduri. Akibatnya, sholatnya menjadi kurang khusyuk. Sejak kejadian itu, Kiai Nur Hasan semakin menyayangi santrinya yang dikenal memiliki keistimewaan spiritual. Kelak, cucu Kiai Nur Hasan, yakni Kiai Cholil Nawawi, menjadi murid Kiai Haji Cholil Bangkalan. Hal yang menarik, meskipun Kiai Haji Cholil Bangkalan telah wafat, Kiai Cholil Nawawi tetap dianggap sebagai santrinya. Bahkan, menurut pengakuan sang ibu saat mengandung, ia didatangi Syekh Cholil dalam mimpi yang memberikan imbuhan nama Cholil di depan nama anaknya. 2. Makan kulit semangka, laku tirakat Kiai Haji Cholil Bangkalan di Mekah. Setelah menimbu ilmu di pondok pesantren Sidogiri Langitan dan beberapa pondok lainnya, Kiai Haji Cholil akhirnya mondok di pondok pesantren tertua di Banyuwangi yang dikenal sebagai Pondok Jalen. Kekeramatan pendiri Pondok Jalen, Kiai Haji Basar, menarik perhatian Kiai Haji Cholil untuk belajar lebih dalam di kota paling timur Pulau Jawa tersebut. Saat itu, Kiai Haji Cholil sudah berusia 21 tahun dan telah memiliki pemahaman agama yang mendalam. Namun, ia tetap memilih untuk berguru kepada Kiai Haji Basar guna memperdalam ilmu tasawuf dan hikmah. Selain belajar, Kiai Haji Cholil juga bekerja sebagai buruh kelapa. Apapun pekerjaan halal ia jalani demi menabung, karena ia memiliki cita-cita untuk melanjutkan studi ke Mekah. Setelah 3 tahun menimba ilmu di Banyuwangi dan berhasil mengumpulkan bekal, Kiai Haji Cholil berangkat ke Mekah. Di Tanah Suci, ia tetap menerapkan laku tirakat yang telah dipelajarinya dari Kiai Haji Basar. Salah satu bentuk tirakatnya adalah hanya mengonsumsi kulit semangka sebagai makanan sehari-hari. Sikapnya yang sederhana dan penuh pengorbanan dalam menuntut ilmu membuat banyak orang di sekitarnya, termasuk teman-teman dan gurunya, terheran-heran. Kiai Haji Nawawi Al-Bantani, guru Kiai Haji Cholil sendiri, yang juga merupakan buyut dari mantan Wakil Presiden RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, mengaku
kagum dengan kegigihan Kiai Haji Cholil dalam belajar serta kesederhanaannya dalam menjalani kehidupan di Mekah. 3. Gurunya para Kiai Nusantara. Di Mekah, karena kealiman di bidang nahwu, fikih, dan tasawuf, Kiai Haji Cholil dihormati sampai mendapat julukan khusus untuk ulama dari luar staf, julukan yang hanya dimiliki oleh Kiai Haji Nawawi Al-Bantani. Setelah bertahun-tahun di Mekah, Kiai Haji Cholil akhirnya pulang ke Madura dan mendirikan pondok pesantren Kademangan. Pesantren Kiai Haji Cholil dikenal sebagai pesantren yang sederhana dan muridnya tidak banyak. Dikatakan oleh Kiai Haji Yahya Cholil Tasakuf, di pesantren Kiai Haji Cholil ini santrinya tidak pernah lebih dari 21 orang. Setiap ada santri yang masuk, pasti ada santri yang keluar. Namun dari pondok kecil ini lahir ulama yang menjadi paku di daerahnya. Masing-masing seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU yang dijuluki Hadratus Syekh karena banyaknya murid beliau yang menjadi kiai. Kiai Wahab Hasbullah Jombang, Kiai Haji Bisri Sansuri Jombang, Kiai Haji Samsul Arifin, Kiai Haji Asyad Samsul Arifin, Kiai Haji Maksum Lasem, Kiai Haji Maksum Riapca, Kiai Haji Sidik Jember, Kiai Ahmad Kusyairi Pasuruan, Kiai Haji Jajuli Kediri, Kiai Haji Abdul Karim pendiri Pondok Lirboyo, Kiai Hamid Pasuruan, dan masih banyak lagi. 4. Seorang santri mengalami mimpi basah dengan istri Kiai Haji Cholil. Pada suatu pagi, seorang santri bernama Bahar dari pondok pesantren Sidogiri merasa gundah karena tidak bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bukan karena malas, tetapi karena mengalami hadas besar setelah bermimpi bertemu dengan seorang wanita yang membuatnya semakin gelisah. Wanita dalam mimpinya adalah istri Syekh Cholil, gurunya. Saat waktu subuh tiba, Syekh Cholil terlihat marah besar. Sambil membawa sebilah pedang, ia berteriak, "Kurang ajar, siapa tadi malam yang tidur dengan istri saya? Ayo mengaku." Para santri yang merasa berada di masjid untuk sholat berjamaah merasa heran dan bertanya-tanya siapa yang dimaksud oleh gurunya. Setelah sholat subuh, Syekh Cholil bertanya kepada santri-santrinya, siapa yang tidak ikut sholat berjamaah? Para santri yang saling menoleh mencari tahu siapa yang absen. Ternyata hanya Bahar yang tidak hadir. Syekh Cholil kemudian memerintahkan para santri untuk mencari Bahar dan membawanya ke hadapannya. Setelah ditemukan, Bahar dibawa ke masjid. Syekh Cholil menatapnya tajam dan mengusir Bahar di depan para santrinya sambil berkata, "Hai santri, semua ilmuku sudah dicuri oleh orang ini." Dengan perasaan campur aduk, Bahar pun meninggalkan pesantren dan kembali ke kampung halamannya. Kelak, ia menjadi pengasuh ke-6 pondok pesantren Sidogiri. 5. Meyakinkan Kiai Hasyim Asy'ari untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Muktamar Nahdlatul Ulama ke-27 pada tahun 1984 diselenggarakan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo Situbondo. Pondok pesantren yang saat itu diasuh oleh Kiai Haji Asyad Samsul Arifin, seorang ulama karismatik, menjadi saksi lahirnya duet kepemimpinan terbaik NU pada masanya. Kiai Haji Ahmad Sidik dari Jember terpilih sebagai Rais A'am, memimpin para kiai sepuh NU, sementara Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur menjadi ketua Tanfidiyah. Namun, proses pemilihan kedua tokoh ini tidak berjalan tanpa perdebatan. Para kiai NU saat itu terpecah dalam pandangan mengenai posisi organisasi, apakah NU tetap eksis sebagai partai politik atau kembali ke kitoh awal sebagai organisasi kemasyarakatan. Di tengah perdebatan sengit, Kiai Haji Asyad tiba
tiba mengebrak meja dan berkata, NU itu bukan seperti partai politik yang cukup mengajukan proposal ke pemerintah, tanda tangan lalu selesai. NU didirikan bukan sekedar keputusan manusia, tetapi melalui istikharah. Kiai Haji Asyad kemudian mengisahkan sejarah berdirinya NU. Organisasi ini diusulkan pertama kali oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah kepada gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Namun Kiai Hasyim tidak langsung menyetujuinya. Ia terlebih dahulu melakukan istikharah, tetapi petunjuk justru datang kepada gurunya di Bangkalan, Kiai Haji Kholil. Saat itu Kiai Haji Asyad masih nyantri di Bangkalan. Secara tiba-tiba ia dipanggil oleh Kiai Haji Kholil dan diberikan sebuah tongkat, serta diminta untuk menyerahkan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Asyad juga diminta untuk menghafal kisah Nabi Musa yang diperintahkan Allah untuk menghadapi para tukang sihir Fir'aun tanpa keraguan. Sesampainya di Jombang, Kiai Haji Asyad menyampaikan pesan Kiai Haji Kholil kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang kemudian berterima kasih kepada gurunya. Namun Kiai Hasyim masih belum juga mendirikan NU. Beberapa waktu kemudian Kiai Haji Asyad kembali dipanggil ke kediaman Kiai Haji Kholil. Kali ini Kiai Haji Kholil mengalungkan tasbih ke leher Kiai Haji Asyad dan memintanya untuk menghafalkan Asmaul Husna, Ya Jabar, Ya Qahar. Ia kemudian diminta untuk kembali menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ketika kembali ke Jombang dan menyampaikan pesan tersebut, barulah Kiai Haji Hasyim Asy'ari merasa yakin. Akhirnya pada 31 Januari 1926, organisasi Nahdlatul Ulama resmi berdiri. Tepat pada 1 Syawal 1343 Hijriah atau tahun 1925 Masehi, saat umat Islam merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita dan gema takbir, Syekhona Kholil Bangkalan berpulang ke rahmatullah di usia 106 tahun. Kepergian beliau terjadi setahun sebelum berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama, yang turut dipengaruhi oleh pemikiran dan restu beliau. Kiai Haji Kholil Bangkalan dikenal sebagai sosok ulama yang sangat sederhana, namun memiliki pengaruh besar dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Perannya tidak hanya sebagai guru para ulama besar, tetapi juga sebagai pembimbing spiritual yang disegani. Semoga kisah hidup Kiai Haji Kholil Bangkalan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berbuat kebaikan dan memperkaya wawasan keislaman. Bagaimana menurut sahabat Kasar? Adakah ulama lain yang memiliki pengaruh lebih besar daripada Kiai Haji Kholil Bangkalan? Silahkan tuliskan pendapat sahabat Kasar di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.